Halo guys, perkenalkan nama saya Ivan Ferdinand Rival, NIM 2204 Saya dari Sistem Informasi Komputer, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang metode SAW. Di sini saya memberikan judul saya yaitu perhitungan penentu alternatif pemilihan makanan berdasarkan beberapa kriteria dengan metode SAW. Di sini ada nama saya, NIM saya, dan telepon nomor saya, Reak Okol Ginting. Di sini ada pendahuluan, di mana SAW ini adalah menentukan kriteria, evaluasi kriteria yang relevan dan mengambil keputusan kriteria ini yang harus memiliki bobot atau tingkat kepentingan yang berbeda. Ya, SAW ini atau metode SAW ini dia selalu menggunakan namanya perhitungan bobot dengan kepentingan yang berbeda. Langkah-langkah dalam metode SAW biasanya melibatkan serangkaian langkah data, data normalisasi, penentuan bobot, dan perhitungan nilai frekuensi. Di sini saya sudah kasih langkah-langkahnya walaupun singkat, nanti saya akan menjelaskan lagi. Dan di sini ada contoh penerapan metode SAW. Seseorang memiliki restoran ingin menentukan pemesanan daging terbaik untuk restoran yang dimiliki tingkat pemasukan yang berbeda. Ada 4 kriteria yang ada. Ya, di sini saya kasih contoh penerapan metode SAW, di mana di suatu restoran ingin memutuskan pemasok daging terbaik untuk restorannya. Dia memiliki 3 pemasok yang berbeda dan ada 4 kriteria yang ada. Ini nanti yang saya kerjakan. Nanti kita akan mengerjakannya di Excel, karena ini soal saya bikin sendiri. Ini hanya sebagai contoh ya. Dan kesimpulannya kesimpulannya kesimpulan dari metode SOE ini saya kasih kesimpulan secara ringkas, walaupun saya belum kasih. Tapi kesimpulan dari metode SOE ini adalah mempermudah untuk melihat atau menghitung suatu kriteria, yang dimana di suatu kriteria itu bisa kita mengambil yang namanya keputusan, mudah untuk mengambil yang namanya keputusan. Itu kesimpulannya. Di sini sistem pendukung keputusan atau SPK merupakan informasi pengambilan dan memanipulasi data. Sistem itu membantu mengambil keputusan dalam situasi yang sangat tertentu dan situasi yang tidak tertentu, di mana seseorang tahu secara pasti bagaimana keputusan harusnya dibuat. Di sini saya kasih sistem pendukung keputusan atau di sini SPK, di mana dalam metode SPK atau metode SOE ini cepat kita mengambil yang namanya suatu keputusan dalam suatu kriteria untuk mengambil suatu keputusan cepat, dan itu pasti. Oke. Dalam metode simple ini adalah SAW. Metode SAW ada pengertiannya. Di sini ada salah satu metode untuk menghadapi situasi politik atau politik yang digunakan untuk mengambil keputusan. Ini udah lama ini munculnya. Menurut Resos tahun 97 dan Metzman tahun 98, metode SOE sering juga dikenal sebagai istilah metode penjumlahan berbobot. Betul. SOE ini sering digunakan dalam penjumlahan berbobot karena dia menggunakan yang namanya perhitungan. Ada namanya perkalian, ada namanya tambah, dan juga pengundian. Seterusnya menentukan bobot tiap kriteria. Ya. Di sini pendefinisian kriteria. Di sini saya kasih harga. Definisian kriteria ini saya buat soal sendiri ya, karena ini sebagai sampel ya, sampel. Walaupun nanti kita nggak bisa membuat soal, nggak bisa mengambil suatu kriteria dalam suatu peneliti itu, kita buat sendiri ya. Dari tempat kita peneliti itu yang memberikan yang kriteria. Tapi karena ini sampel, saya akan memberikannya. Di sini saya kasih harga, rasa, dan porsi. Dan untuk menentukan bobot kriterianya, saya juga kasih di sini makanan A, makanan B, dan makanan C dengan harga berbagai harga ya. Dan contoh penerapannya, normalisasi data, ubah semua data ke dalam skala antara 0 dan 1, dengan nilai 1 menunjukkan yang terbaik dan 0 menunjukkan yang terburuk ya. Perlu kita tahu bahwa di SAW ini dia memiliki metode bahwa di mana total bobot sama dengan 1 atau F, dengan 1 dikali dengan FB sama dengan 1. Ya, dan kita di sini contoh penerapannya, dia di SAW ini cuma memiliki kriterianya cuma 2, yaitu 1 dengan menunjukkan yang terbaik, sedangkan 0 menunjukkan yang terburuk. Oke. Normalisasi materi mengambil keputusan. Di sini pengertian normalisasi saya kasih adalah proses mengubah atau penyesuaian data dalam suatu kumpulan data sehingga data tersebut memiliki skala atau distribusi yang seragam. Dan di sini saya juga kasih tipe, salah satu tipe normalisasinya saya kasih mix-match. Metode ini mengubah data ke dalam rentang tertentu, misalnya dari 0 ke hingga 1. Ini satu tipenya. Dan perhitungan normalisasi ini saya kasih satu sampel di sini sampel. Salah satu contoh paling sederhana yang dapat digunakan untuk menjelaskan metode SOE adalah pemilihan makanan berdasarkan beberapa kriteria. Di sini saya kasih satu contohnya.
Terus di sini masuk kita pada 4, itu langkah-langkah penyelesaian SOW sebagai berikut. Di sini saya jelaskan, nanti langkah-langkahnya saya buat di Excel ya. Itu 1. Menentukan kriteria organis bobot kriteria B yang akan dijelaskan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu C, di mana total bobot sama dengan 1 kali EB sama dengan 1. Di sini kita menentukan namanya kriteria organis bobot dan kriteria. Di sini untuk menentukan kriteria ini contohnya ada satu contoh dalam penerimaan mahasiswa atau beasiswa dari siswa dan dari SMA di mana kriteria ini dari kita bisa kasih dari apa ya, kita bisa kasih kriterianya kayak sikapnya gitu ya, dan bobotnya juga harus dihitung bobot atau dihitung bobot kriterianya sehingga mana yang paling merasa kita itu bagus ya, itulah orang yang mendapat aja. Tapi total bobot sama dengan 1 dikali L sama dengan 1. Ini juga walaupun nilainya nanti kita tetap 1, keputusannya tetap 1. Yang kedua adalah menentukan rantai kesesuaian setiap alternatif. Ya, di sini juga menentukan rantai kesesuaian setiap alternatif. Kita menentukan kesesuaian setiap alternatif tersebut. Contohnya sikapnya kan, ini sikapnya. Kita menyesuaikan sikapnya dengan dengan sikap sama nilai dengan kegiatan lain. Contohnya tata krama, sikapnya dalam bentuk disiplin. Gimana kesesuaiannya di situ? Oke. Dan langkah yang ketiga adalah normalisasi matris. Ini adalah sering digunakan untuk ini pun yang digunakan terus banyak dalam template lain juga yang memiliki perbedaan yang namanya normalisasi matris. Di sini berdasarkan penyesuaian yang disesuaikan dengan jenis atribut sehingga diperoleh matris tersebut. Di sini untuk menentukan benefit adalah dengan rumus RIJ atau dikali dengan jumlah benefit dengan jumlah banyak. Itu adalah benefit ini adalah yang paling besar ya, besar yang paling besar ya, benefit itu paling besar. Ini nanti kita jelaskan di esok. Ini RIJ di ini sama dengan atau kita cari RIJ nanti kinerja normalisasi di mana benefit yang paling besar dibagi dengan atau jumlah benefitnya ini dibagi dengan mas yang paling besar di atribut benefit tersebut. Begitunya dengan cost, dia dibagi yang paling terkecil dibagi dengan jumlah cost tersebut. Oke. Dan yang terakhir adalah finish. Finish ini untuk menentukan hasil akhirnya, di mana V1 sama dengan 1 dengan EW dikalikan dengan WJ atau RIJ. Oke. Baik. Terima kasih. Sekian. Di sini. Baik. Bisa saya sampaikan. Kita akan masuk pada Excel. Baik. Kita akan masuk pada contohnya. Ini saya sudah ada Excel. Di sini saya sudah isi sebagai alternatif kriterianya. Saya kasih di sini kriterianya, rasanya dan porsinya. Di mana sesuai dengan soalnya. Yang soal saya. Misal buat ini. Soal saya buat ini soalnya. Di mana kriterianya di sini saya kasih ada harga, rasa, porsi, dan alternatifnya ada yang A, bukan B, dan bukan C. Kita langsung saja pada asalnya. Dimana di sini kriteria saya kasih harga, rasa, dan porsi. Dimana bobotnya ini cara untuk mendapatkan namanya kepentingan atau dimana suatu kriteria itu wajib ini ya, dimana dia harus dibobotkan sama dengan 1 kali EB sama dengan 1, ataupun dia harus bisa itu atau bukan 1 0. Nah, baik, caranya yaitu yang pertama adalah kita cari yang namanya jumlah dari bobot ini dengan cara sama dengan semua dapat cukup ya, dan cukup kan antara, jadi hasilnya 12. Dan untuk mendapatkan ini di bawah ini sudah delete ya. Caranya saya lihat juga ini ya, biar udah. Caranya mendapatkan nilainya tetap 1, yaitu kita di sini kasih rumus sama dengan, terus kita ambil ini bagi dengan hasil ini, kita enter atau buatkan ya ini hasilnya ini
Enter. Ini dia rasanya. Setelah itu kita cari juga rasanya sama aja. Ini baru bagi ininya rasa, ini bagi, dan ini ya tempel. Ini juga sama, tempel. Udah, setelah kita mendapatkan ini semua, dan tadi sesuai dengan pernyataan bahwa di mana total bobot sama dengan 1 atau dikali n yang sama dengan 1. Caranya gampang ya. Memang untuk mendapatkan satu ini caranya gampang ya. Kita balik dulu. Ini kita kasih dulu. Kasih sum dalam kolom. Ini saya ambil dari sini sama dari kolom enter. Jadi hasilnya adalah 1. Udah langkah pertama udah siap. Sekarang kita sudah langkah kedua. Langkah kedua adalah menentukan rantai kecocokan setiap alternatif kriteria. Di sini untuk menentukan kecocokan, di mana cost dan benefit ini kita menentukan di mana kecocokan pada harga, rasa, dan porsi. Ini saya kasih ini nilai bobotnya. Dan untuk menentukan cost benefit dan benefit ini, yaitu kita cari mana kecocokan. Cost itu adalah apa ya, paling kecil ya, paling kecil dimana cocok dengan harga, itu kita harus cari kecocokan. Di sini saya kasih cost. Dan untuk menentukan benefitnya juga begitu. Rasa ya, biasanya benefit ini adalah atau ketinggian atau paling besar. Jadi rasa penasaran jadi paling besar. Jadi saya kasih benefit itu dengan begitu juga dengan porsi. Saya ambil kasih isi benefit karena di mana porsi itu adalah yang kita cari adalah yang paling banyak ya. Oke, langkah kedua udah siap. Langkah kedua kita beres. Sekarang masuk ke langkah yang ketiga, yaitu normalisasi matris berdasarkan pemasangan yang kita buat. Kita memakai rumus yaitu RIJ. Tadi saya sudah jelaskan. Lebih cepatnya kita bawa saja di sini biar lebih asik ya. Sini. Oke. Tadi costnya ya, ini costnya, ini benefitnya. Dimana keterangannya adalah jika J antagonnya adalah keuangan, maka nilai dari H ini atau matsnya dibagi dengan mats atau benefit. Itu juga dengan cost, tapi costnya adalah ini dikali dengan apa, dengan bobot yang ada. Ini satu-satu kita mulai dengan benefitnya dulu atau dengan costnya di sini. Ini sebelumnya kita harus menentukan tadi cost adalah paling besar atau ini. Cost-costnya yang paling kecil ini dan benefitnya adalah besar mas. Oke, di sini costnya udah saya kasih nilainya. Dimana kita menentukannya langsung mana yang paling terkecil sini. Ini saya sudah tulis. Benefitnya juga sama. Benefitnya adalah paling besar mas. Ini saya kasih 5. Itu juga dengan apa? Porsi. Saya kasih 35. Ini dia. 35. Setelah kita mendapatkan ini, maka kita kembali pada rumusnya, di mana RIJ atau SIJ dibagi dengan mas SIJ. Nah, ini caranya simpel saja ya, simpel ya. Dimana caranya adalah ini yang kita gunakan adalah rumus cos ya, ini cos karena cos ini caranya adalah ini, kita telah menemukan nya adalah 30 yang paling terkecil pada ini, maka dikalikan dengan atau dibagi ya, dibagi dengan ini di atas semua atau SIJ ini ya, satu jadi ini saya hapus. Caranya mudah sekali guys ya. Sama yang pertama adalah minyak, kemudian dengan rumus ya, minyak tadi 30 dibagi dengan 30. Ini eksponensialnya ada 30, ada bukunya ini semua pakai enter, hasilnya ada 1. Sudah. Begitu juga dengan ini seterusnya sama ya, biar kita kasih lihat. Ini sebenarnya saya sudah kerjakan di awal ya, di awal caranya sama tadi adalah sama dengan misalnya persennya, terus lagi ini kedua ya, terus enter. Udah sama juga dengan ini sama dengan ini terus ini dibagi dengan 30, hasilnya ada 0,0 ya. Sedangkan rumus ini adalah benefit, ini ya, benefit. Caranya kayak gini, hasilnya saya hapus dulu ya, hasilnya saya hapus. Oke, 5 maksnya adalah 5 yang paling besar. Tadi kita sudah tentukan ini dia 5, sedangkan ini adalah benefit dari rasa. Kita ya sama dengan kita ke 5 nya terus bagi sama 4 hasilnya itu sama juga dengan ini
sama dengan 5 bagi 5, sini ada 1 sama dengan 5 bagi ini. Ini udah dapat. Begitu juga dengan porsi juga. Oke, caranya juga sama dengan rasa, sama dengan sama ya guys ya, sama ya. Coba ulang dari sini, ternyata ini di bawah mas, berarti ya dengan rumusnya ini kita berikan caranya ini ya. Mulai dari sini kita pertama bagi ini, buat enter ya, AVS, kemudian ini baru ini ya, sesuai dengan rumusnya ya. Ini juga ini dulunya sebelumnya baru enter. Oke, udah dapat ya, dapat di sini ya. Di sini juga sama ini dulu bagi baru ini ya. Oke, sama dua dan ini dulu baru ini. Setelah itu ini juga. Oke, udah. Setelah kita menemukan ini hasil dari normalisasi, ini dari normalisasi dengan rumus ini, maka tahap selanjutnya adalah finish. Ini finishnya. Cara untuk mencari hasil ini rumusnya adalah langkah pertama yang kita lakukan adalah di sini kita kasih usul dengan klik sama dengan buka Pro. Tahap awal yang kita cari adalah ini, kita klik ini kita klik ini, terus kita kasih kali, terus dengan ini, dengan buku di atas dengan hasil normalisasinya, terus kita tunggu, kita tambahkan buka Pro lagi, ini sama dengan rasa juga, kita coba rasa dikali dengan hasil normalisasi juga, tunggu. Begitu juga dengan porsi ini, dengan porsi kita coba ini dikali dengan hasil normalisasi, udah kita tutup, kita enter, maka hasilnya ini ya. Jadi ini saya balik dulu, jadi cara untuk biar mudah untuk mendapatkan hasil dari makanan B dan hasil makanan C, kita kasih di bawah dan hasilnya C. Ini nggak dapat ya, terlalu. Coba kayaknya ada kesalahan ini nomor, oh ya, ini dia ambil di sini, ternyata ini dia ambilnya di atas ya. Oke, kita ulang. Ini sama dengan kita kasih buka Pro, ini kita klik kali dengan hasil normalisasi, terus Pro tambah buka Pro lagi, kita klik ini kali ini bukan ini bu, soal ini bawah, tapi ini ya. Oke, ini ya, terus ini gak usah ya, kita ulang lagi ya. Ini kita klik ini, baru kali kita klik ini. Yang kita cek kan dua, ini di bawah. Oh iya, bukan ini CS, tapi ini di bawah. Ulang. Awal dulu ini kita klik, kita tekan ini, kita korong, kemudian ini kita klik dikali ini ya, waktu korong ditambah ini kita klik, oke, baru dikali tambah ini, baru kita enter hasilnya udah kita dapatkan dengan rumus ini kita begini. Oke, ini adalah hasil dari perhitungan yang saya laksanakan dengan judul perhitungan menentukan alternatif pemilihan makanan berdasarkan beberapa kriteria melalui metode SAW. Dan ini saya dari alternatif kriteria, bobot, cost dan benefit, dan normalisasi, dan ini adalah hasilnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.